Jumpa kembali di MT Night Life Story Inspiration of Life dengan tema permasalahan bahkan kegagalan hidup adalah cara Tuhan agar kita mau dan mampu melakukan firman Tuhan sebagai hukum hidup yang sempurna. Dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 18 dan kitab Yakobus pasal 19 ayat 27. Maksudnya teman-teman, jadi seperti yang sering saya sharingkan bahwa permasalahan itu sering sekali Tuhan manfaatkan untuk menjadi satu alat Tuhan gitu. Bagaimana untuk membuat kita mau dan mampu gitu untuk benar-benar mengenal akan firman Tuhan, kedalaman mengenal firman Tuhan, mampu untuk mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan dari hikmatnya Tuhan gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu, dari jiwanya Tuhan gitu, dan juga apa ya, mampu melakukan gitu, mampu melakukan firman Tuhan dengan cara tidak ada cara lain, harus menghidupkan roh Tuhan teman. Untuk jangankan untuk melakukan firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan, untuk lebih dalam mengenal firman Tuhan, itu kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan teman, itu tidak bisa. Kita tidak akan bisa mampu untuk mengenal, kita tidak akan mampu untuk mengerti, apalagi kita mampu melakukan firman Tuhan. Jadi satu-satunya jalan kita butuh kedalaman pengenalan firman Tuhan, kemampuan mengerti firman Tuhan, tapi dengan cara menghidupkan roh Tuhan gitu. Dan juga sekaligus waktu kita menghidupkan roh Tuhan, kita akan lebih berani untuk melakukan firman Tuhan. Maksudnya gitu teman-teman. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman di kitab Yakobus pasal 1 teman-teman. Kita mulai dari ayat 2 teman. 2 sampai 8 teman-teman. Ayat 2 sampai 8. Perikopnya judulnya Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun juga. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah ini kalau dari inspirasi saya teman-teman, kitab Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8, permasalahan bahkan kegagalan secara rohani adalah ujian iman yang akan hasilkan ketekunan agar karakter kita terbentuk karakter sempurna ya, seperti yang Tuhan kehendaki. Dan jika kurang mengerti, maka Tuhan ajarkan agar kita minta dalam iman tanpa bimbang, sehingga Tuhan akan hidupkan roh Tuhan ya, roh Tuhan agar kita mampu mengerti gitu. Jadi ini kembali kita saya sharingkan waktu awal ya, memang waktu kita sudah lebih dalam mengenal, mampu mengerti firman Tuhan, kita akan tahu bahwa tanpa menghidupkan roh Tuhan, kita tidak akan mengenal lebih dalam, kita tidak akan lebih mampu mengerti, dan kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan apabila roh Tuhan tidak dihidupkan teman-teman. Ini sudah dikatakan begitu. Nah kitab Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 11 teman-teman. Perikopnya judulnya keadaan rendah dan keadaan kaya, keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Maksudnya rendah di sini berarti apa ya? Kita harus merendahkan diri, kita harus merasa miskin di hadapan Tuhan supaya Tuhan bisa angkat kita, bisa tinggikan kita teman-teman. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab dia akan lenyap seperti bunga rumput. Tapi sebaliknya, orang kaya itu kadang-kadang merasa ada di atas teman-teman. Nah cuman firman katakan ya, ia akan lenyap seperti bunga rumput, si orang kaya ini gitu.
Karena orang kaya maksudnya kalau merasa kaya loh, tapi kalau orang kaya dalam kondisi yang benar gitu, ya tidak apa-apa. Kalau orang kaya secara duniawi tapi merendahkan hati, miskin, merasa miskin di hadapan Tuhan, ya itu yang terbaik teman-teman. Lebih baik kaya gitu dengan kondisi seperti itu daripada miskin ya tapi tidak, udah miskin tapi tetap sombong diri. Nah ini makin kacau lagi gitu. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikianlah juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Ini kalau diinspirasi saya, Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 11, kegagalan dapat membuat kita mengerti apa arti kerendahan atau kemiskinan rohani di hadapan Tuhan. Ini dalam hal rohaninya teman-teman, bukan dalam hal duniawinya. Miskin dan rendah di hadapan Tuhan dalam hal rohaninya. Sedangkan kesuksesan duniawi membuat orang merasa tinggi hati oleh karena kekayaan duniawi yang dimilikinya. Nah ini bahayanya orang kaya seperti itu teman. Tapi ada sih teman, orang miskin yang tinggi hati juga ada saja. Bahkan orang miskin malah tidak mencari Tuhan juga ada teman. Nah ini yang mesti tugasnya kita bagaimana untuk mengklirkan ini semua gitu teman-teman. Nah saya lanjut lagi di kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18 teman-teman. Judul perikropnya pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Tuhan Allah segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah kalau diinspirasi saya teman-teman, kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18, firman katakan, berbahagialah orang yang tahan uji dalam pencobaan saat lakukan firman Tuhan, karena akan terima janji-janji Tuhan oleh karena percaya dan taat serta mengasihi Tuhan yang dengan nyata berani melakukan firman Tuhan gitu. Hal janji-janji Tuhan adalah anugerah sempurna yang tidak berubah dan tidak bertukar bagi kita. Jadi kalau udah janji Tuhan ya tidak bisa dirubah siapa-siapa teman. Nah ini ditekankan di sini bahwa orang yang percaya Tuhan, orang yang taat Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, kuncinya teman-teman harus berani melakukan firman Tuhan. Tapi kalau cuma di jiwa saja, di pikiran perasaan kehendak sendiri bahwa saya taat pada Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya percaya Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan, itu kan bohong teman-teman. Nah ini yang mesti teman-teman ingat gitu. Nah ini saya lanjut lagi teman-teman, Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21 teman-teman. Perikopnya itu pendengar atau pelaku firman gitu. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau diinspirasi saya teman-teman, ayat 19 sampai 21, Tuhan ingatkan agar kita cepat untuk mendengar dan lambat berkata-kata dan lambat untuk marah, sebab amarah kita tidak akan kerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Buanglah perbuatan kotor dan kejahatan, tetapi terima dan kenali serta carilah ya pengertian akan firman Tuhan. Nah ini kalau tanpa ada pengertian akan firman Tuhan, kita hidup itu jadi benar-benar
menyimpang, teman, menyimpang dari apa yang firman Tuhan perintah peraturkan gitu. Ini kalau saya lanjut lagi kitab Yakobus pasal 1 teman-teman, ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau kita mendengar firman, mengenal firman, belajar firman, mengenal firman, mengerti firman, tapi kalau tidak melakukan firman Tuhan katakan kita seolah menipu diri kita sendiri gitu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi kalau kita tidak melakukan firman seperti orang ngaca aja kan teman-teman. Nah, ngaca itu waktu kita lihat kita kelihatan kita, tapi begitu pandangan kita lepas dari kaca udah hilang gitu. Bayangan itu sudah hilang gitu. Nah, ini jadi tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Firman Tuhan katakan begitu. Kalau di inspirasi saya, Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25, kemampuan mengerti akan firman Tuhan yang membuat kita berani beriman percaya untuk melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah hukum Tuhan yang berupa perintah dan peraturan yang sempurna, yang hanya satu-satunya antisipasi untuk dapat janji-janji Tuhan gitu ya, sampai kepada target keselamatan kekal di akhirat nanti. Jadi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, sebenarnya kita tidak mungkin teman-teman mendapatkan janji-janji Tuhan, karena memang itu melakukan firman Tuhan itu adalah hukum gitu. Salah satu hukum yang Tuhan tanamkan kepada kita bahwa kita tidak cuma cukup hanya mendengarkan saja, tapi kita harus melakukan. Nah, ini kuncinya di sini teman. Kalau kita ingin mendapat janji Tuhan ya kita harus mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan gitu. Nah, ini yang terakhirnya teman-teman, kitab Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27 teman-teman. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Tuhan kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, ini terakhirnya begitu kalau di inspirasi saya teman-teman, kitab Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27, ibadah yang murni serta tidak bercacat di hadapan Tuhan adalah berkata dengan penguasaan diri di seluruh area tubuh dan jiwa serta roh kita gitu. Itu jadi semua tubuh, jiwa, roh kita itu harus benar-benar ada penguasaan diri, mengekang perkataan di mulut kita dan menerapkan pikiran dan perasaan serta kehendak kita sesuai dengan firman Tuhan gitu, dan juga ya berinteraksi gitu untuk kehidupan kita, keseharian hidup kita bersama roh Tuhan teman-teman. Jadi di dalam segala permasalahan hidup ya kita mesti ngaitkan roh Tuhan itu kuncinya itu teman-teman. Jadi ibadah yang murni itu adalah seperti itu teman. Bagaimana kita mesti benar-benar bisa mampu lebih sempurna dalam hal menggunakan tubuh kita, khususnya kan istilahnya dalam memperkatakan firman, dalam memperkatakan hal-hal tertentu gitu ya. Itu kan mesti hati-hati sekali teman. Nah, dalam hal jiwa berarti kita mesti diisi teman dengan firman Tuhan supaya pikiran, perasaan, kehendak kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dalam kondisi roh kita, dalam keseharian roh kita, ya kita harus menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita sehingga ada interaksi antara kita dengan roh Tuhan di setiap hari teman. Di setiap hari kehidupan kita gitu. Intinya itu teman-teman. Nah, kalau saya cermati pagi ini teman-teman, khususnya kalau saya memperdalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Di situ kita butuh apa teman-teman? Jadi kita butuh kemampuan untuk mengerti gitu. Untuk firman Tuhan itu kita butuh kemampuan untuk mengerti. Kita istilahnya untuk mengerti ini, Tuhan kadang-kadang menggunakan kedalaman permasalahan kita yang makin dalam itu membuat kemampuan kita makin mengerti dan makin mengerti teman-teman. Tanpa ada kedalaman permasalahan, kita juga tidak mendapatkan kedalaman untuk mengerti akan firman Tuhan gitu.
Nah, tujuannya kedalaman permasalahan itu yang melahirkan kemampuan mengerti yang lebih gitu, yaitu untuk mencapai kesempurnaan hukum Tuhan gitu. Ya apa kesempurnaan hukum Tuhan, yaitu isinya ya perintah peraturan firman Tuhan, janji-janji Tuhan, dan rancangan kehendak Tuhan. Itu kalau mau sempurna teman-teman, ini mesti benar-benar semua sesuai dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Itu harus begitu teman. Nah, untuk bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak yang Tuhan kehendaki, ya kita harus mampu mengenal dan mengerti akan firman Tuhan teman, dan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Jadi akhirnya ya janji-janji Tuhan bisa dapat tergenapi dalam hidup kita teman-teman. Itu cerita Yakobus pasal 1 ayat 22 25 seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita simak lagi kitab Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27 teman-teman. Kalau Tuhan tanamkan di sini bahwa ya semakin kita mampu mengerti akan firman Tuhan, semakin kita ada kedalaman mengerti akan firman Tuhan, oleh karena begitu banyaknya menghadapi permasalahan hidup gitu, sehingga akhirnya kita makin mengerti teman, apa sih yang dimaksud dengan rancangan kehendak Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan firman-firman Tuhan itu. Nah, itu nggak jauh-jauh teman-teman, nanti ujungnya akan nampak dari kehidupan kita ya ibadah gitu. Jadi ibadah itu kan kehidupan kita. Jadi bagaimana kita menyembah Tuhan benar itu ya hidup kita adalah ibadah kita gitu. Nah, dalam hidup ibadah yang kita jadikan ibadah itu ya kita mesti mulai belajar teman. Belajar mana istilahnya untuk bisa mencapai ibadah yang Tuhan rancang dan kehendaki adalah ibadah yang murni. Dan ibadah yang murni itu ya begitu teman-teman. Bagaimana kalau secara pribadi kita gitu, bagaimana kita bisa mengekang gitu perkataan mulut kita, meskipun kalau kita belum terlalu dalam, belum terlalu sempurna gitu, belum terlalu murni. Kita kadang-kadang mulut kita dipakai untuk ngomel-ngomel, untuk marah-marah gitu, untuk amarah kita diumbar nggak keruan. Saya sebagai suami akan marah ke istri saya sebagai bapak akan marah ke anak-anak saya gitu. Ya akan selalu begitu. Saya sebagai atasan di kantor akan marah ke bawahan saya. Semudah itu teman-teman. Tapi kalau begitu masuk ke ibadah yang murni, ini lebih hati-hati. Kita akan lebih hati-hati teman. Kenapa? Ya karena kita udah digodok gitu dalam proses permasalahan tadi gitu. Nah, kedua juga bukan cuma soal tubuh saja, jiwa teman. Jiwa kita itu mulai, kalau ibadah yang murni itu kita mesti mulai belajar bagaimana kita mengontrol pikiran perasaan kehendak kita itu dengan batasan-batasan firman Tuhan teman. Tidak bisa di-loss itu seenaknya pemikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Itu jadi orang dunia teman, jadi orang berkeyakinan, orang yang beragama tapi tidak bertuhan dengan benar. Orang berkeyakinan begitu. Kenapa? Karena tidak mengenal, mengerti, dan tidak melakukan firman Tuhan gitu. Nah, ini kalau kita sudah murni, kita ibadah yang murni kepada Tuhan ya, salah satunya itu jiwa kita itu harus terkontrol gitu. Ya harus terarah ke dalam apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan. Jadi ya jiwa kita itu diganti oleh firman Tuhan. Isinya itu teman-teman, bukan pikiran perasaan kehendak kita, tapi pikiran perasaan kehendak Tuhan yang melalui firman Tuhan itu gitu. Nah, yang ketiga unsur tadi ada tubuh dari mulut kita, yang namanya jiwa berarti dari pikiran perasaan kehendak kita, dan yang terakhir dari roh teman-teman. Dari roh itu berarti bagaimana caranya kita bisa hidup dalam keseharian hidup kita itu dengan menghidupkan roh Tuhan teman-teman. Jadi apapun juga kita harus ada interaksi dengan roh Tuhan itu. Lepas itu urusannya kecil, sedang, atau besar, itu Tuhan hendaki seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi dalam diri kita itu harus ada ibadah yang murni itu ada 3 macam minimal teman-teman. Bagaimana kita menjaga mulut kita, perkataan kita, bagaimana kita menjaga pikiran perasaan kehendak kita dengan di-compare dengan cerita apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dan yang terakhir bagaimana roh Tuhan dihidupkan di dalam keseharian hidup kita agar kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki itu, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan gitu, apa yang Tuhan pikir, perasaan, dan kehendaki itu. Nah, ini butuhnya kita menghidupkan roh Tuhan itu untuk itu teman-teman. Nah, di luar pribadi kita tadi di firman katakan ya tidak ada salahnya kalau kita juga bagaimana di sini dikatakannya istilahnya kita harus mengunjungi yatim piatu dan janda-janda gitu. Janda-janda di sini jangan dicari janda-janda kembang, janda-janda muda. Janda-janda itu dalam arti rohani itu ya janda-janda yang memang sudah cukup berumur dan memang tidak ada peluang untuk menikah lagi gitu. Nah, ini yang mesti kita kunjungi, yatim piatu dan janda-janda. Oke teman-teman, see you, bye-bye.